tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Seno adalah seorang sopir truk yang sudah berpengalaman melintasi berbagai daerah terpencil di Indonesia. Suatu malam, ia harus mengantar muatan ke sebuah kota kecil di pedalaman. Jalan yang ia tempuh dikenal sepi dan menantang, dengan tikungan tajam dan hutan lebat di sepanjang perjalanan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan mengubah hidupnya. Sekitar pukul 2 dini hari, Seno mulai merasa ada yang aneh. GPS di ponselnya tiba-tiba mati dan papan penunjuk arah yang ia lewati tampak berbeda dari biasanya. Ia melihat tulisan Desa Sumedara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Meski ragu, ia terus melaju, berpikir bahwa desa tersebut adalah jalan pintas menuju tujuan. Ketika masuk ke desa itu, suasana berubah drastis. Jalanan tanah yang ia lewati tiba-tiba dipenuhi kabut tebal. Rumah-rumah tua berdiri di sepanjang jalan dengan lampu minyak yang redup menyala di beranda. Tidak ada suara, bahkan jangkrik pun seolah bungkam. Seno merasa ada yang mengawasinya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia berhenti di depan sebuah rumah untuk bertanya arah. Seorang perempuan tua keluar, mengenakan kebaya lusuh, wajahnya pucat seperti tidak pernah melihat matahari. "Mau kemana, nak?" tanya perempuan itu dengan suara lirih. Ketika Seno menjelaskan, perempuan itu hanya tersenyum aneh dan berkata, "Hati-hati di sini, jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Seno merinding. Ia segera kembali ke truknya dan melanjutkan perjalanan dengan perasaan gelisah. Namun, semakin jauh ia melaju, jalanan terasa tidak berujung. Kabut semakin tebal, dan suara tawa kecil mulai terdengar dari belakang truk. Ketika ia melihat ke spion, ia melihat bayangan-bayangan aneh berlari mengikuti truknya. Sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala. Panik, Seno mempercepat truknya. Tetapi jalan yang ia lalui seolah-olah hanya berputar-putar di tempat. Ia mulai mendengar suara ketukan di pintu truk, disertai bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Dengan keringat dingin, ia teringat kata-kata perempuan tadi, "Jangan lihat ke belakang." Namun rasa takut dan penasaran memuncak. Ketika ia tidak lagi tahan, ia menoleh sedikit ke cermin tengah. Saat itu, ia melihat sosok perempuan berambut panjang, wajahnya datar tanpa ekspresi, duduk di kursi penumpang di sebelahnya. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam dan berbisik, "Kamu tidak akan pernah keluar dari sini." Seno menjerit dan menginjak pedal gas sekuat tenaga. Ia melaju tanpa arah, hingga akhirnya ia kehilangan kesadaran. Ketika ia terbangun, truknya sudah berhenti di tepi jurang. Beberapa penduduk desa setempat menemukannya pagi itu tergeletak di luar truk dengan wajah pucat pasi. Ketika mereka bertanya apa yang terjadi, Seno hanya bisa menggeleng, terlalu takut untuk menceritakan apa yang ia alami. Hingga kini, Seno masih trauma dengan kejadian itu. Ia tidak pernah menemukan lagi desa bernama Sumedara di peta, dan penduduk setempat mengatakan desa itu hanyalah mitos, tempat yang muncul untuk menyesatkan orang yang melintas. Namun bagi Seno, pengalaman itu nyata, dan ia bersumpah tidak akan pernah berkendara di malam hari di daerah terpencil lagi. Setelah ditemukan penduduk, Seno mencoba mengabaikan ingatan tentang desa Sumedara. Namun, malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk baginya. Ia sering terbangun dengan suara ketukan di jendela kamarnya, persis seperti suara yang pernah ia dengar di truk. Kadang, ia mendapati bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut kamarnya, menghilang seketika ketika ia menyalakan lampu.
Seminggu setelah kejadian, Seno merasa ada yang tidak beres. Ia mulai mendengar bisikan aneh ketika sedang bekerja. "Kamu harus kembali," kata suara itu, berbisik lembut di telinganya, meskipun ia sedang berada di tengah keramaian. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Wajahnya yang selalu tampak pucat, matanya yang terlihat seperti kurang tidur, dan sikapnya yang makin tertutup. Suatu malam, Seno memutuskan untuk kembali ke jalan tempat ia pertama kali menemukan desa Sumedara. Ia berpikir jika ia menghadapi ketakutannya, mungkin semuanya akan berakhir. Dengan rasa takut yang bercampur dengan tekad, ia mengendarai truknya menuju daerah itu. Ketika ia sampai di lokasi yang ia ingat, jalanan tampak biasa saja, tanpa tanda-tanda adanya desa. Seno berhenti di pinggir jalan, mengamati sekitar dengan senter. Namun, udara tiba-tiba menjadi dingin, dan kabut tebal mulai muncul entah dari mana. Seketika, ia mendapati dirinya berada di jalan tanah yang sama seperti sebelumnya, jalan menuju desa Sumedara. Kali ini, suasananya lebih mencekam. Rumah-rumah tampak lebih rapuh, dengan pintu dan jendela yang terbuka sendiri, meskipun tidak ada angin. Cahaya lampu minyak yang sebelumnya redup kini padam sepenuhnya. Tidak ada suara apapun kecuali langkah-langkah Seno di atas tanah. Tiba-tiba, ia mendengar suara tertawa kecil dari dalam salah satu rumah. Ia mencoba mengabaikan dan berjalan lebih jauh, tetapi suara itu semakin keras, seolah mengikuti langkahnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok perempuan tua yang sama seperti sebelumnya, berdiri di ambang pintu sebuah rumah. Namun kali ini, wajahnya berubah menjadi hitam pekat dengan mata yang bercahaya merah. Perempuan itu menunjuk ke arah Seno sambil berteriak, "Kamu tidak bisa pergi." Seno berlari sekuat tenaga menuju truknya. Tetapi saat ia hampir sampai, ia mendapati sekelompok sosok menyerupai bayangan mengelilingi truknya. Mereka berdiri kaku dengan kepala tertunduk, tetapi satu persatu mulai bergerak mendekat. Tawa dan jeritan mulai bercampur menjadi suara yang memekakkan telinga, memenuhi udara malam. Dalam kepanikannya, Seno mencoba masuk ke dalam truk. Tetapi begitu ia menyalakan mesin, ia melihat perempuan berambut panjang duduk di kursi penumpang. "Kamu datang lagi," bisiknya, sambil menyeringai memperlihatkan deretan gigi tajam yang meneteskan darah. Seno menjerit dan memacu truknya. Tetapi jalanan tampak seperti labirin yang tidak berujung. Sosok-sosok bayangan terus mengejarnya, kadang-kadang muncul di depan truk, memaksa Seno untuk membanting setir. Kabut semakin tebal hingga ia tidak bisa melihat apa-apa. Akhirnya, suara perempuan itu terdengar lagi, tetapi kali ini lebih nyaring, seperti berteriak langsung di telinganya. "Kamu milik kami sekarang," teriaknya. Truk Seno tiba-tiba berhenti dengan sendirinya, mesinnya mati total. Semua menjadi hening, tetapi kegelapan menyelimuti segalanya. Ketika Seno sadar, ia sudah berada di rumah sakit, ditemukan oleh warga desa di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, truknya tidak ditemukan. Seno tidak pernah menceritakan apa yang benar-benar terjadi malam itu. Sejak saat itu, ia berhenti menjadi sopir truk dan memilih tinggal di rumah, tetapi bisikan dan suara ketukan masih terus menghantuinya. Hingga kini, setiap kali malam tiba, ia merasa desa Sumedara masih memanggilnya, seolah-olah tidak pernah benar-benar membiarkannya pergi. Setelah beberapa bulan berlalu sejak kejadian di desa Sumedara, Seno mencoba memulai hidup baru. Ia menerima tawaran untuk menjadi sopir truk di perusahaan baru, dengan harapan bisa melupakan pengalaman mengerikan yang menghantui malam-malamnya. Kali ini, rutenya lebih jauh, menuju sebuah kota di luar provinsi. Ia meyakinkan dirinya bahwa kejadian sebelumnya hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Pada malam keberangkatan, Seno memulai perjalanan dengan hati-hati. Ia memilih berangkat lebih awal agar tidak perlu melintasi jalan gelap terlalu lama. Namun, semakin jauh ia melaju, perasaan aneh mulai merayap. GPS-nya tiba-tiba mati, sama seperti malam saat ia tersesat di desa Sumedara.
Lampu-lampu jalan perlahan menghilang, digantikan oleh hutan gelap yang tampak tidak berujung. "Saya hanya lelah," gumam Seno mencoba menghibur dirinya. Ia terus mengemudi, tetapi setelah beberapa kilometer, jalan yang ia lewati mulai terlihat familiar. Tanda-tanda jalan yang ia lewati tampak persis seperti yang ia lihat pada malam itu. Papan dengan tulisan Desa Sumedara muncul kembali di depan matanya. Seno menginjak rem, jantungnya berdegup kencang. "Tidak mungkin, saya tidak ke arah sini," serunya. Ia mencoba berbalik arah, tetapi jalan yang ia lalui sebelumnya tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kabut tebal. Tidak ada pilihan lain kecuali maju. Kali ini, suasananya jauh lebih mencekam. Rumah-rumah yang ia lihat sebelumnya kini runtuh, menyisakan dinding-dinding yang rapuh dan jendela kosong yang tampak seperti mata mengawasi. Jalanan dipenuhi pohon-pohon mati dengan cabang yang menyerupai tangan mencakar langit. Tidak ada angin, tetapi suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan. "Kembali, kembali." Di tengah jalan, Seno melihat seorang anak kecil berdiri di tengah jalan dengan kepala tertunduk. Ia menginjak rem mendadak. Ketika ia keluar untuk memeriksa, anak itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya kosong, hanya lubang hitam di tempat seharusnya ada mata. Anak itu menunjuk ke arah rumah yang besar dan gelap di ujung jalan. "Mereka menunggumu," katanya dengan suara yang dingin dan menyeramkan. Seno kembali ke truknya, mencoba mengabaikan apa yang baru saja ia lihat. Ia mempercepat laju truknya, tetapi jalan itu seolah tidak pernah berakhir. Sosok-sosok bayangan mulai bermunculan di pinggir jalan, melambaikan tangan seolah memanggilnya. Ia mulai mendengar suara ketukan lagi di pintu truk, disertai bisikan yang memanggil namanya. Ketika ia tidak tahan lagi, sebuah suara menggelegar memenuhi udara, seperti tawa perempuan bercampur dengan jeritan manusia. Kabut yang pekat tiba-tiba tersibak, memperlihatkan Desa Sumedara di depan matanya. Kali ini, desa itu tampak hidup, dengan lampu-lampu yang menyala terang. Sosok-sosok berpakaian putih berjalan di jalanan, namun wajah mereka semua kosong, tanpa mata atau mulut. Mereka berhenti dan menatap truk Seno, seolah-olah menunggunya keluar. Di tengah desa, ia melihat truk lamanya yang hilang, berdiri seperti tidak pernah tersentuh. Tiba-tiba, suara perempuan yang ia kenal kembali terdengar, bergema di seluruh desa. "Kami sudah bilang, kamu milik kami." Pintu truk Seno terkunci dengan sendirinya. Setirnya berputar, memaksa truk melaju ke tengah desa. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba menghentikan kendaraan itu, ia tidak berdaya. Di depan, sebuah gerbang besar dengan ukiran menyeramkan mulai terbuka, memperlihatkan kegelapan yang tak berujung di baliknya. Seno hanya bisa berteriak saat truknya masuk ke dalam gerbang itu, menyatu dengan kegelapan. Jeritannya perlahan tenggelam dan desa itu kembali hening. Ketika penduduk setempat melintasi jalan itu keesokan harinya, mereka hanya menemukan jejak roda yang terhenti di depan sebuah papan usang bertuliskan, "Selamat datang di Desa Sumedara." Seno dan truknya tidak pernah ditemukan lagi. Legenda Desa Sumedara terus berlanjut, menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut tentang mereka yang tersesat dan tidak pernah kembali. Seno membuka matanya dalam kegelapan total. Ia tidak tahu berapa lama ia pingsan, tetapi ketika ia sadar, ia sudah tidak berada di dalam truknya. Udara di sekelilingnya lembab dan dingin, dengan aroma busuk seperti tanah basah yang lama tidak tersentuh cahaya matahari. Seno meraba-raba sekeliling dan ia menyentuh dinding yang dingin dan kasar, seperti batu tua berlumut. "Di mana ini?" gumamnya, suaranya menggema jauh. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan telinganya. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah cahaya redup muncul, seperti api kecil yang melayang di udara. Meski takut, Seno merasa tidak punya pilihan lain selain mendekati cahaya itu. Ketika ia berjalan, ia mulai mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Ia berhenti dan langkah itu pun berhenti.
Ia mempercepat langkahnya dan suara itu juga semakin cepat. "Siapa di sana?" serunya, berbalik dengan panik. Tidak ada apa-apa kecuali bayangan-bayangan yang bergerak di ujung pandangannya. Cahaya di depannya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh sebuah pintu besar dari kayu gelap berdiri di tengah kegelapan tanpa dinding penyangga. Di atas pintu itu, ukiran besar bertuliskan huruf-huruf yang tidak ia kenali, tetapi entah bagaimana ia memahami artinya. "Gerbang tak kembali." Terdengar bisikan dari segala arah. "Masuklah, Seno. Jawabanmu ada di sini." Seno ragu, tetapi sesuatu dalam dirinya menariknya untuk membuka pintu itu. Begitu ia melangkah masuk, ia mendapati dirinya berada di desa Sumedara lagi, tetapi kali ini semuanya berbeda. Langit gelap dipenuhi awan hitam berputar seperti pusaran badai. Rumah-rumah di desa kini tampak jauh lebih besar, dengan bentuk yang bengkok dan jendela yang seperti mata mengintip. Di tengah desa ada sumur besar yang memancarkan cahaya merah gelap. Sekelilingnya penuh dengan sosok-sosok bayangan tinggi, berdiri diam dengan kepala tertunduk. Ketika Seno mendekat, salah satu sosok itu mengangkat kepala. Wajahnya adalah campuran bayangan gelap tanpa bentuk, hanya 2 lubang merah menyala di tempat seharusnya ada mata. "Kamu sudah dipilih," kata sosok itu dengan suara yang mengguncang tanah. "Kamu tidak pernah pergi dari sini, Seno. Kamu hanya berjalan di lingkaran yang sama." Seno mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya seperti terikat pada tanah. Sosok-sosok itu perlahan mendekat mengelilinginya. Dari sumur merah muncul sosok yang lebih besar, dengan tubuh menyerupai manusia tetapi memiliki sayap seperti kelelawar dan tanduk melingkar di kepalanya. Matanya memancarkan cahaya yang langsung membuat tubuh Seno gemetar hebat. "Kamu adalah bagian dari kami sekarang," kata makhluk itu. Suaranya seperti ribuan jeritan yang dipadukan menjadi satu, sama seperti mereka yang datang sebelum kamu. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan di depan mata Seno, ia melihat orang-orang yang pernah ia kenal, wajah-wajah samar dari teman-teman sopir truk, penduduk desa, bahkan perempuan tua yang ia temui di perjalanan sebelumnya. Semua wajah itu kosong, tanpa emosi, tetapi ada kesedihan yang mendalam di dalam mata mereka. Seno mencoba melawan, tetapi suara-suara mulai memenuhi pikirannya. Mereka membisikkan hal-hal yang tidak masuk akal, nama-nama yang ia tidak kenali, dan rahasia kelam yang bahkan tidak ia pahami. Ia merasa kepalanya hampir meledak dan tubuhnya mulai terasa ringan, seolah-olah ia ditarik keluar dari dirinya sendiri. Di tengah rasa putus asa, ia mendengar suara kecil, nyaris tidak terdengar, di dalam pikirannya. "Ada jalan keluar, tapi kau harus kuat." Suara itu seperti datang dari seseorang yang jauh, tetapi juga akrab. Seno mengumpulkan kekuatannya dan menatap langsung ke makhluk besar di depannya. "Apa yang kalian inginkan dariku?" teriaknya. Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi tajam yang memancarkan cahaya merah. "Kami ingin yang sama seperti yang kami ambil dari mereka, jiwa." Seno menyadari bahwa ia tidak bisa melawan makhluk ini dengan fisik. Ia harus melawan dengan pikirannya, dengan keyakinannya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat sesuatu yang pernah membuatnya merasa aman, doa yang diajarkan ibunya waktu kecil. Ketika ia mulai melafalkan doa itu, sosok-sosok bayangan di sekelilingnya mulai menghilang, seperti asap yang tertiup angin. Makhluk besar itu berteriak dengan suara menggelegar, mencoba menghentikan Seno, tetapi cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menyelimuti seluruh desa. Ketika ia membuka matanya lagi, ia berada di tepi jalan raya. Truknya terparkir tidak jauh, tetapi mesin dan muatannya hancur seperti terbakar. Di tangannya ada ukiran kecil dari kayu gelap dengan tulisan yang sama seperti di pintu sebelumnya. "Gerbang tak kembali." Meski selamat, Seno tahu bahwa desa Sumedara masih mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk membawanya kembali. Sebab, sebagaimana bisikan yang terus menghantuinya setelah itu,
Tidak ada yang benar-benar bebas dari desa Sumedara. Seno berusaha melupakan segala yang terjadi di desa Sumedara. Meski selamat, ia terus dibayangi mimpi buruk. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Namun, demi menghidupi keluarganya, ia kembali ke jalan, menantang trauma yang masih menggerogoti pikirannya. Pada suatu malam yang dingin, Seno mengambil pekerjaan untuk mengantarkan barang ke sebuah kota kecil di pegunungan. Ia mendengar cerita tentang jalan itu dari rekan-rekannya, jalan yang disebut jalan terlarang. Banyak sopir yang menghindari rute itu karena kabarnya sering terjadi kecelakaan misterius. Tetapi Seno, yang kini merasa hidupnya sudah tidak ada yang lebih menakutkan, memilih untuk mengambil risiko. Cuma jalan, apalagi yang bisa terjadi? Pikir Seno sambil memulai perjalanannya. Saat malam semakin larut, jalan mulai terasa aneh. Kabut tebal menyelimuti, menutupi pandangannya. Udara di dalam kabin truk menjadi lebih dingin, hingga napas Seno membentuk embun di kaca depan. Ia mencoba menyalakan pemanas, tetapi mesin mati tiba-tiba, disertai suara statis dari radio yang seharusnya sudah dimatikan. Bukan sekarang, jangan ngadat di tengah jalan, keluhnya sambil memeriksa dashboard. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari atap truk. Seno menghentikan kendaraannya, menyalakan senter, dan keluar untuk memeriksa. Namun, di luar hanya ada kabut tebal yang seolah menelan cahaya senter. Ia kembali masuk ke dalam truk, tetapi ketika ia duduk, kaca spionnya memperlihatkan sesuatu yang tidak mungkin ia lupakan. Di bak truk, berdiri seorang pria dengan tubuh besar dan tanpa kepala. Tubuh itu mengenakan pakaian sopir truk yang lusuh, sementara tangan kanannya menggenggam helm yang retak. Tubuh itu melangkah perlahan mendekati kabin. Seno panik, ia menginjak pedal gas hingga truk melaju dengan kecepatan penuh. Namun, suara langkah itu masih terdengar, seperti mengikuti truknya dari belakang. Seno terus memacu kendaraannya, tetapi jalan seolah-olah tidak pernah habis. Lampu-lampu jalan yang sebelumnya terlihat kini lenyap, dan satu-satunya cahaya hanyalah dari lampu depan truknya. Ketika ia berpikir sudah jauh dari makhluk itu, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini dari kaca jendela di sisi pengemudi. Seno menoleh, dan di sana, kepala pria itu menempel di kaca, tersenyum dengan senyum yang mengerikan. Mata pria itu menatap langsung ke dalam mata Seno, sementara mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Panik, Seno membanting setir ke kanan, mencoba menghindari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Truknya tergelincir dan berhenti di tepi jalan, nyaris jatuh ke jurang. Ketika ia berusaha mengatur napas, suara pintu kabin terbuka perlahan terdengar. Seno mencoba mengunci pintu, tetapi tangannya gemetar hebat. Dalam sekejap, sosok tanpa kepala itu kini berada di dalam truk, duduk di kursi penumpang. Helm yang ia bawa kini diletakkan di dashboard, sementara tubuh itu menunjuk ke depan, seolah meminta Seno untuk melanjutkan perjalanan. Seno, yang sudah hampir kehilangan akal sehatnya, hanya bisa mematuhi. Ia menyalakan mesin dan kembali menyusuri jalan. Namun, kali ini, rute yang ia tempuh terasa asing. Pohon-pohon di sepanjang jalan berubah menjadi bentuk yang aneh. Cabang-cabangnya menyerupai tangan manusia yang mencoba meraih truk. Jalan semakin sempit hingga akhirnya ia melihat sesuatu di depan. Sebuah jembatan tua yang tampak rapuh. Di bawahnya ada sungai yang memancarkan cahaya merah seperti darah. Sosok tanpa kepala itu mengeluarkan sebuah suara rendah, seperti tawa yang teredam. Tangan kirinya menunjuk ke jembatan itu, memaksa Seno untuk melintasinya. Dengan hati-hati, Seno membawa truknya ke atas jembatan. Namun, ketika ia mencapai tengah jembatan, terdengar suara kayu yang retak. Seno tahu bahwa jembatan itu tidak akan mampu menahan beban truknya. Tidak, aku tidak mau mati di sini, teriak Seno mencoba memundurkan truk. Terlambat.
Jembatan itu runtuh dan truknya jatuh ke dalam kegelapan. Namun, sebelum ia benar-benar tenggelam, Seno melihat sesuatu di Sungai Merah itu, wajah-wajah yang dikenalnya, rekan-rekan sopir yang pernah hilang di rute ini, melambai ke arahnya dengan senyum penuh penderitaan. Truk Seno tenggelam bersama jeritannya, tetapi yang muncul ke permukaan hanyalah helm retak milik sosok tanpa kepala itu, mengambang perlahan di atas permukaan sungai. Keesokan harinya, warga sekitar menemukan helm itu tergeletak di pinggir jalan bersama tanda-tanda bekas roda truk yang menghilang. Jalan itu kini kembali sunyi, tetapi cerita tentang sopir tanpa kepala yang menuntun korban berikutnya terus hidup. Jalan terlarang telah menambah korban baru, dan bagi yang berani melintasinya, sosok itu mungkin sedang menunggu di kursi penumpang. Seno terbangun dengan rasa nyeri yang luar biasa. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa selamat setelah truknya jatuh ke Sungai Merah itu. Namun, ia tidak lagi berada di dalam truk atau sungai. Ia kini duduk di tepi jalan dalam kegelapan yang sama pekatnya dengan malam sebelumnya. Helm retak yang pernah dibawa sosok tanpa kepala itu kini berada di tangannya, berlumuran cairan merah kental seperti darah. Apa yang terjadi? Di mana aku? Gumamnya, suaranya terdengar serak dan penuh ketakutan. Namun, sebelum ia bisa memahami situasinya, suara langkah berat terdengar dari arah belakang. Seno menoleh perlahan dan di sana, jauh di kegelapan, ia melihat sosok itu lagi, sopir tanpa kepala. Kali ini, tubuhnya lebih besar, seperti membengkak, dan aura hitam pekat menyelimuti seluruh tubuhnya. Di tangan kanan sosok itu ada sebuah rantai panjang yang berderak ketika ditarik. Seno mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa berat. Ketika ia melihat ke bawah, ia menyadari bahwa kedua kakinya kini terbungkus lumpur tebal yang seolah hidup, menahannya di tempat. Rantai itu bergerak cepat, melilitkan dirinya ke tubuh Seno dan menariknya ke arah sosok mengerikan itu. Jangan dekat," teriak Seno, tetapi jeritannya tenggelam dalam suara tawa rendah yang menggema dari sosok itu, meskipun ia tidak memiliki kepala untuk tertawa. Dalam sekejap, Seno ditarik ke dalam kegelapan. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang yang terasa tak berujung, dipenuhi suara erangan dan jeritan kesakitan. Cahaya redup dari lentera tua menerangi sosok-sosok lain yang juga terjebak di sana. Mereka semua memiliki wajah kosong, tubuh yang lemah, dan mata yang terus menatap tanpa henti, seolah memohon untuk diselamatkan. Di tengah ruangan itu, berdiri makhluk yang lebih besar dan jauh lebih menyeramkan dari sosok tanpa kepala. Makhluk itu memiliki tubuh manusia dengan wajah yang seperti topeng kayu tua, tetapi matanya memancarkan cahaya hijau yang mematikan. Tanduk panjang melengkung keluar dari kepalanya, dan suara napasnya seperti angin ribut yang terus menderu. Makhluk itu berbicara, tetapi bukan dengan suara, melainkan langsung masuk ke dalam pikiran Seno. "Kamu telah memasuki wilayah kami. Tidak ada jalan kembali. Kamu sekarang adalah milik kami." Seno mencoba melawan. Ia meronta, berteriak, tetapi tubuhnya terasa semakin lemah. Makhluk itu mengangkat tangan, dan dari balik kegelapan muncul sosok truknya yang hancur. Truk itu kini seperti makhluk hidup, dengan lampu depan yang berubah menjadi mata merah menyala. Mesin truk itu menggeram seperti binatang buas, dan roda-rodanya berputar meskipun tidak berada di atas jalan. "Trukku, apa yang terjadi?" bisik Seno, hampir kehilangan akal sehatnya. Makhluk itu menunjuk ke arah Seno, dan truk itu mulai bergerak perlahan ke arahnya. Dari dalam kabin truk terdengar jeritan-jeritan kesakitan yang mengerikan, seolah-olah setiap jiwa yang pernah hilang di jalan terkutuk itu kini terperangkap di dalamnya. Kabin terbuka, dan dari dalam muncul tangan-tangan kotor yang mencoba meraih tubuh Seno. Seno melangkah mundur, tetapi tidak ada tempat untuk lari. Tangan-tangan itu mencengkeramnya, menariknya ke dalam kabin.
Begitu ia masuk, pintu truk menutup sendiri dengan suara keras, dan truk itu mulai melaju dengan kecepatan yang mustahil, menembus kegelapan tanpa tujuan. Selama perjalanan, Seno melihat pemandangan yang tidak dapat ia jelaskan. Desa-desa kosong yang tampak membusuk, jalan-jalan yang dipenuhi sosok-sosok bayangan, dan sungai merah yang mengalir dengan arus yang membawa ratusan wajah manusia yang berteriak tanpa suara. Namun, yang paling mengerikan adalah ketika ia menyadari bahwa jalan yang ia tempuh selalu berakhir di tempat yang sama, di Desa Sumedara. Tidak peduli seberapa jauh truk itu melaju, ia selalu kembali ke gerbang desa itu, dengan tulisan besar yang bersinar dalam kegelapan, "Gerbang tak kembali." Seno mencoba melawan, mencoba melarikan diri dari kabin truk, tetapi setiap kali ia membuka pintu, ia selalu kembali duduk di kursi pengemudi, dengan helm retak di dashboard yang kini memancarkan cahaya merah samar. Saat truk itu berhenti untuk terakhir kalinya, sosok tanpa kepala kembali muncul di depan kabin. Ia menunjuk ke arah helm di dashboard dan Seno, meskipun tidak mengerti mengapa, meraih helm itu dengan tangan gemetar. Begitu ia menyentuhnya, tubuhnya terasa seperti terbakar dan pandangannya mulai gelap. Ketika ia membuka matanya, Seno berada di tengah jalan raya. Truknya tidak ada, hanya helm retak yang kini berada di tangannya. Ia melihat ke sekeliling, tetapi jalan itu kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, ketika ia melihat pantulan dirinya di genangan air di dekat kakinya, Seno terkejut. Kepalanya hilang. Ia mencoba menyentuh lehernya, tetapi yang ia rasakan hanyalah udara kosong. Dalam sekejap, ia menyadari kebenaran yang mengerikan. Ia kini menjadi sopir tanpa kepala, pelayan baru jalan terlarang. Dan di kejauhan, suara rantai berderak kembali terdengar, menandakan bahwa mangsa berikutnya telah memasuki jalan yang sama. Ketika truk Seno tenggelam dalam kegelapan bersama jeritannya, ia tidak merasa seperti jatuh ke air. Sebaliknya, tubuhnya melayang di udara seperti disedot ke suatu dimensi lain. Ia tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan tekanan yang semakin kuat di sekujur tubuhnya. Saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya duduk kembali di kursi truk. Truknya berdiri diam di tengah jalan, tetapi jalan itu kini berbeda. Tidak ada jembatan, tidak ada sungai merah. Jalan itu lurus, dikelilingi kabut pekat dan pohon-pohon tua yang menjulang, dengan bentuk cabang yang menyerupai tangan manusia. Lampu depan truknya menyala, tetapi cahayanya hanya memancar beberapa meter ke depan sebelum ditelan kabut. Seno mencoba menenangkan diri, tetapi saat ia melihat ke kursi penumpang, ia terpaku. Sosok tanpa kepala itu masih ada di sana. Tetapi kali ini ia memegang kepalanya di tangan kanan. Kepala itu menatap Seno dengan tatapan tajam dan penuh amarah, sementara mulutnya bergerak tanpa suara. Seno memejamkan mata, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Ketika ia membuka matanya, kepala itu kini berada di dashboard, tepat di depannya. Bibir kepala itu bergerak, dan kali ini suaranya terdengar jelas. "Bawa aku pulang." "Pulang? Pulang kemana?" Seno bertanya dengan suara bergetar. Kepala itu tidak menjawab. Sebaliknya, tangan dari tubuh tanpa kepala itu menunjuk ke depan, ke jalan yang tampak tak berujung. Seno, yang merasa tidak punya pilihan lain, menyalakan mesin truknya dan mulai mengemudi. Saat ia melaju, jalan yang awalnya lurus mulai berubah. Pohon-pohon di sekitarnya tampak bergerak, seperti berputar di tempat mereka berdiri. Kabut semakin tebal, hingga Seno hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Namun, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih aneh. Setiap kali roda truknya berputar, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti tawa anak-anak bercampur dengan tangisan perempuan. Tiba-tiba, sosok-sosok muncul di tepi jalan. Mereka adalah bayangan hitam tanpa wajah, berdiri diam di antara pohon-pohon. Beberapa dari mereka melambaikan tangan ke arah Seno,
Sementara yang lain hanya menatap kosong, kepala mereka bergerak-gerak seperti tergantung di benang tipis. Seno mencoba mengabaikan mereka, tetapi jumlah mereka semakin banyak, memenuhi kedua sisi jalan. Ketika Seno mencoba fokus ke jalan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di kaca spion, ia melihat dirinya sendiri, tetapi versi dirinya yang aneh. Wajahnya pucat, matanya gelap tanpa pupil, dan mulutnya tersenyum lebar hingga mencapai telinga. Sosok itu mengangguk pelan kepadanya, seolah memberi tanda bahwa ia tahu apa yang akan terjadi. Tidak, ini tidak nyata. Ini hanya mimpi. Seno berteriak, memukul-mukul dashboard untuk meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi ketika ia melakukannya, suara tawa pelan terdengar dari kursi penumpang. Kepala itu kembali berbicara. Kali ini dengan suara rendah yang menyeramkan. Jangan menolak, Seno. Kau sudah terpilih. Truk tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Seno mencoba menekan pedal gas, tetapi roda tidak bergerak. Di depan truknya, kabut mulai memudar, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Ia melihat sebuah desa yang tampak familiar, Desa Sumedara. Tetapi kali ini, desa itu jauh lebih menyeramkan. Rumah-rumahnya hancur, dengan atap-atap yang berlubang dan dinding yang dipenuhi lumut hitam. Di tengah desa, berdiri sebuah tiang gantungan besar dengan tali-tali yang melayang seperti ular hidup. Dari dalam desa, terdengar suara langkah kaki berat yang bergema di udara. Seno menatap dengan ketakutan saat makhluk besar muncul dari kegelapan. Itu adalah sosok setinggi hampir 3 meter, dengan tubuh berlapis kulit hitam seperti batu bara terbakar. Di tempat wajahnya, hanya ada lubang hitam besar yang memancarkan aura dingin. Sosok itu membawa kepala manusia di tangannya, kepala yang terus berteriak tanpa henti. Makhluk itu berjalan perlahan mendekati truk. Sosok tanpa kepala di kursi penumpang tiba-tiba menghilang, dan suara tawa makhluk itu menggema seperti ribuan suara yang tumpang tindih. Seno, kau tidak bisa lari. Kau sudah menjadi milik kami. Seno mencoba keluar dari truk, tetapi pintu-pintu terkunci. Makhluk itu semakin dekat dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ketika makhluk itu mencapai truk, ia mengangkat tangannya dan menancapkan kepala yang dibawanya ke kaca depan, tepat di depan wajah Seno. Seno menjerit, tetapi suara jeritannya tidak terdengar. Dunia di sekitarnya mulai memudar, dan perlahan ia merasa tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Matanya gelap dan kesadarannya memudar. Ketika ia membuka matanya lagi, ia berada di dalam truk, tetapi kali ini bukan sebagai Seno. Ia kini adalah sosok tanpa kepala yang duduk di kursi penumpang. Truk itu melaju sendiri, membawa korban berikutnya menuju desa gaib yang tak pernah melepaskan mangsanya. Seno kini menjadi bagian dari kutukan jalan terlarang, selamanya menjadi pengantar jiwa-jiwa yang tersesat. Setelah sadar bahwa dirinya kini hanyalah sosok tanpa kepala di kursi penumpang, Seno merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ia seperti terjebak dalam dimensi gelap, di mana kesadarannya hanya berfungsi untuk menyaksikan semuanya tanpa mampu berbuat apa-apa. Ia hanya menjadi boneka di dalam tubuhnya sendiri. Truk itu melaju perlahan, tapi kali ini jalan di depannya terlihat seperti lorong tak berujung, dipenuhi bayangan hitam yang bergerak-gerak di tepi. Cahaya lampu truk tampak tak mampu menembus kabut, sementara suara bisikan semakin keras, memenuhi udara seperti doa-doa yang dilafalkan dalam bahasa yang tak dikenalnya. Seno, suara itu memanggil dari segala arah, terdengar dalam berbagai nada, seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Namun, di antara suara-suara itu, Seno mendengar sesuatu yang akrab, suara istrinya. Seno, tolong aku. Hatinya mencelos. Itu suara Lina, istrinya. Tapi bagaimana mungkin? Lina ada di rumah bersama anak-anak mereka. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Seno mencoba melawan, berteriak dalam pikirannya, tetapi tubuhnya tetap kaku.
Tiba-tiba, truk berhenti sendiri di depan sebuah persimpangan besar. Di depan persimpangan itu, terlihat 3 jalan yang masing-masing menuju ke arah berbeda. Di atas setiap jalan, terdapat papan petunjuk tua yang penuh coretan, seperti ditulis dengan darah. Tulisan itu samar-samar terbaca: pulang, akhir, dan penghakiman. Seno tahu, jalan manapun yang dipilih akan membawa bencana. Namun, tubuhnya yang kini dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata mulai bergerak. Truk itu diarahkan ke jalan bertuliskan pulang. Ketika truk mulai melaju, pemandangan di sekitarnya berubah. Jalan itu kini dihiasi lampu-lampu redup yang bergantung di udara, seperti lentera kuno. Di kejauhan, Seno melihat sebuah rumah kecil yang sangat dikenalnya. Itu rumahnya sendiri. Ia merasa dadanya berat, ingin menangis, tetapi tidak bisa. Ketika truk berhenti di depan rumah itu, suara ketukan dari kursi penumpang menggema, dan kepala yang kini tergeletak di dashboard mulai berbicara lagi. Kau sudah sampai, Seno. Tapi ingat, tak ada yang pulang tanpa membayar. Pintu truk terbuka dengan sendirinya, dan tubuh Seno tanpa sadar melangkah keluar. Ia mendekati rumah itu, tapi semakin dekat ia berjalan, semakin aneh rumah itu terlihat. Dinding-dindingnya tampak seperti bernapas, menggembung dan mengepis perlahan. Sementara cahaya di dalamnya berkedip-kedip seperti nyala lilin yang hampir padam. Seno mencoba menghentikan langkahnya, tetapi kakinya terus bergerak. Ketika ia akhirnya sampai di depan pintu, pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang panjang dan menakutkan. Di dalamnya, ia melihat Lina sedang duduk di meja makan. Tetapi wajah Lina berbeda, pucat, matanya kosong, dan bibirnya menganga seperti seseorang yang telah kehilangan nyawanya. Kau pulang terlambat, Seno, kata Lina dengan suara yang aneh, menggema seperti datang dari kedalaman gua. Tiba-tiba, suara tangisan anak-anak terdengar dari lantai atas. Itu suara anak-anak mereka. Seno mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya mulai bergerak ke arah tangga, naik perlahan ke atas. Setiap langkah yang diambil, tangisan itu semakin keras, bercampur dengan tawa-tawa kecil yang menggema di dinding rumah. Ketika Seno sampai di lantai atas, ia melihat pintu kamar anak-anaknya terbuka sedikit. Cahaya merah keluar dari celah pintu itu, dan di dalamnya terdengar suara berbisik, "Masuklah, Seno. Mereka menunggumu." Pintu itu terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan yang tak terlukiskan. Anak-anaknya berdiri di tengah ruangan, tetapi tubuh mereka membusuk, kulit mereka dipenuhi luka-luka mengerikan. Mata mereka hitam legam, dan di tangan mereka masing-masing memegang potongan-potongan kepala manusia. Seno mencoba melawan, tetapi tubuhnya bergerak maju. Ketika ia sampai di depan anak-anaknya, mereka serempak mengangkat kepala-kepala itu dan berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Kau tidak bisa meninggalkan kami, Ayah. Ruangan itu mulai berputar, berubah menjadi pusaran gelap yang menarik Seno ke dalamnya. Tubuhnya terasa hancur, tetapi kesadarannya masih utuh, dipaksa menyaksikan kengerian yang tiada akhir. Dalam pusaran itu, ia melihat ratusan wajah para sopir yang pernah hilang di jalan terlarang. Mereka semua memandangnya, menangis, tetapi senyum jahat terselip di wajah mereka. Ketika pusaran itu akhirnya berhenti, Seno kembali berada di truk. Tapi kali ini, ia yang berada di kursi sopir. Tangannya memegang setir, tetapi tidak ada kepala di atas tubuhnya. Ia kini menjadi bagian dari kutukan itu, seorang sopir tanpa kepala yang akan terus membawa korban baru ke desa gaib, memenuhi takdir gelapnya. Di kejauhan, jalan mulai tampak. Truk melaju perlahan, menyusuri kabut, mencari jiwa lain yang tersesat. Dan di dalam kegelapan, suara tawa mengerikan menggema, menyambut mereka yang berani melintasi jalan terlarang. Seno, yang kini menjadi sosok tanpa kepala di kursi penumpang, merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dibandingkan rasa takut, keabadian dalam kegelapan.
Ia tidak memiliki kendali atas tubuhnya, tetapi kesadarannya tetap hidup, terperangkap dalam siklus kutukan yang tiada akhir. Ia dapat merasakan truk itu bergerak sendiri, menyusuri jalan-jalan yang tidak pernah ada di peta, menuju desa gaib yang menjadi sumber kutukan. Namun, perjalanan itu tidak sunyi. Suara-suara terus menggema di dalam kabin truk. Tangisan, jeritan, dan tawa yang menyerupai tawa anak kecil bercampur menjadi satu, mengisi ruang kosong yang sebelumnya hanya diisi oleh suara mesin. Dari kaca spion, Seno dapat melihat sosok-sosok bayangan yang terus mengintai, berlari mengikuti truk dengan gerakan aneh yang tidak alami. Beberapa dari mereka memanjat ke bak truk, sementara yang lain berlari sejajar dengan ban. Wajah tanpa mata mereka menatap langsung ke dalam kabin. Di dalam dirinya, Seno mencoba berteriak, tetapi tidak ada yang keluar. Suaranya seolah ditelan oleh kehampaan yang kini menjadi penjara jiwanya. Sementara itu, di dunia nyata, sebuah laporan tentang truk misterius yang sering muncul di jalan terlarang mulai menyebar di kalangan sopir truk. Truk itu terlihat melaju di malam hari dengan lampu depan menyala, tetapi tanpa sopir. Beberapa saksi mengatakan mereka melihat sosok tanpa kepala duduk di kursi penumpang, sementara kursi pengemudi kosong. Seorang sopir bernama Parjo yang dikenal pemberani dan skeptis terhadap cerita-cerita mistis memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah isapan jempol. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengikuti rute jalan terlarang, berharap dapat menemukan truk misterius itu. Ketika Parjo memasuki jalan tersebut, kabut mulai turun dan suasana menjadi semakin mencekam. Radio di truknya tiba-tiba hidup dengan sendirinya, meskipun sebelumnya ia telah mematikannya. Dari radio, terdengar suara berisik yang kemudian berubah menjadi bisikan. "Pergilah sebelum terlambat." Parjo yang tidak percaya pada hal-hal gaib hanya tertawa kecil dan mematikan radio. Tetapi saat ia melaju lebih jauh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kejauhan, di tengah jalan, ada sebuah truk yang berhenti dengan lampu hazard menyala. "Ini pasti truk yang diceritakan," gumam Parjo sambil menepikan truknya. Ia keluar dengan senter di tangan, berjalan mendekati truk tersebut. Ketika ia sampai di dekat kabin, ia melihat sesuatu yang aneh. Truk itu masih menyala, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Kursi pengemudi kosong, tetapi kursi penumpang terdapat sosok tanpa kepala yang duduk diam, dengan helm rusak di pangkuannya. Parjo, meskipun merasa merinding, mencoba mendekat. Ketika ia melangkah lebih dekat ke jendela kabin, sosok tanpa kepala itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Parjo tertegun, bagaimana mungkin sesuatu tanpa kepala bisa menoleh? "Kau yang berikutnya," suara berat bergema di telinganya, meskipun mulut sosok itu tidak bergerak. Dalam sekejap, pintu kabin truk terbuka, dan tangan sosok itu meraih Parjo dengan kekuatan yang luar biasa. Parjo mencoba melawan, tetapi sia-sia. Ia ditarik ke dalam truk, dan suara jeritannya lenyap dalam kabut. Seno yang masih terjebak dalam tubuh tanpa kepala merasakan kehadiran jiwa baru di dalam truk. Ia tahu jiwa itu adalah korban berikutnya, Parjo. Ia merasakan bagaimana rasa takut Parjo menyatu dengan kehampaan yang melingkupinya. Truk itu kini melaju lebih cepat menuju tujuan yang hanya diketahui oleh makhluk gaib di balik kutukan ini. Ketika truk itu akhirnya berhenti, mereka tiba di sebuah tempat yang tidak lagi menyerupai desa. Itu adalah sebuah jurang raksasa yang diisi oleh kegelapan mutlak. Dari dalam jurang terdengar suara ratusan, bahkan ribuan, jiwa yang menjerit memohon untuk dibebaskan. Parjo, yang kini berdiri di luar truk, menyadari bahwa ia tidak lagi di dunia manusia. Sosok-sosok tanpa kepala lainnya muncul dari kegelapan, membawa helm-helm rusak di tangan mereka. Parjo mencoba lari, tetapi tanah di bawah kakinya berubah menjadi cairan hitam yang lengket. Sosok-sosok itu mendekatinya perlahan, dan salah satunya menyerahkan helm kepada Parjo.
Saat helm itu menyentuh tangannya, kepalanya terasa seperti terbakar dan dunia di sekitarnya berubah menjadi kabut merah darah. Seno hanya bisa menyaksikan, tidak mampu melakukan apa-apa. Ia tahu, siklus ini tidak akan pernah berakhir. Setiap jiwa yang ditangkap akan menjadi bagian dari kutukan, sementara truk itu akan terus melaju, mencari korban-korban baru di jalan terlarang. Hingga kini, truk misterius itu masih sering dilaporkan terlihat di malam hari di jalan terlarang. Beberapa orang mengaku mendengar suara klakson truk yang memekakkan telinga, diikuti oleh tawa aneh yang bergema di udara. Mereka yang cukup berani untuk mendekati truk itu tidak pernah kembali.